Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 23 April 2021 bersama Romo Aang Winarko dari Keuskupan Malang. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para sahabat setia Daily Fresh Juice. Jumpa lagi dengan saya, Romo Aang Winarko dari Keuskupan Malang. Hari ini Jumat 23 April 2021. Hari biasa, pekan ketiga Paskah. Bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai dengan 59. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat setia Daily Fresh Juice, hari-hari ini kita mendengarkan bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Dan satu pernyataan yang cukup keras hari ini dikatakan, "Barang siapa tidak makan dagingku dan minum darahku, ia tidak mempunyai hidup dalam dirinya." Jika perkataan ini didengar oleh orang-orang yang tidak mengenal Yesus dan sabdanya, tentu akan menjadi suatu keributan tersendiri, seperti halnya di antara orang-orang Yahudi. Namun bagi kita, orang-orang Katolik, kita akan langsung menangkap maknanya, bahwa Yesus yang telah mengorbankan dirinya, mengundang kita semua untuk makan dagingnya dan minum darahnya, dan kita tahu bahwa itu berarti Yesus mengundang kita dalam perayaan Ekaristi. Memang benar bahwa dalam perayaan Ekaristi, gereja menghadirkan kembali kurban Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keselamatan umat manusia. Maka benar pula apa yang dinyatakan oleh Yesus melalui sabdanya hari ini, bahwa setiap orang yang menerima komunis suci yang adalah tubuh dan darah Kristus sendiri, mereka akan beroleh hidup yang kekal dan menerima jaminan hidup abadi bersama dengan Yesus. Mungkin kita bertanya, saya hanya terima hosti, tidak pernah terima anggur darah Kristus. Berarti belum lengkap dong.
Para sahabat setia dari Fresh Juice, tidaklah demikian apa yang kita pikirkan saat ini. Bahwa sekalipun kita menerima secuil hosti karena keterbatasan hosti yang ada dalam perayaan Ekaristi, sebenarnya sudah komplit kita menerima tubuh dan darah Kristus secara sempurna. Kalau memang ingin terus-menerus menikmati anggur misa, silakan saja untuk menjadi imam. Apalagi besok Minggu adalah hari Minggu panggilan sedunia. Kembali pada pesan Yesus yang kita dengarkan hari ini, bahwa Yesus mengundang kita untuk hadir dalam perayaan Ekaristi. Bahkan, sesering mungkin kita diundang untuk ikut serta dalam perayaan Ekaristi dan menyambut tubuh dan darah Kristus melalui komuni suci. Namun kita semua tahu keterbatasan dan juga situasi pandemi membuat kita diminta juga untuk berhati-hati, diminta untuk mengikuti protokol yang ketat dalam setiap perayaan Ekaristi. Namun itu semua tidak membuat kita kemudian enggan untuk datang ke perayaan Ekaristi, menyambut tubuh dan darah Kristus secara personal. Maka pada kesempatan ini, apa yang hendak ditekankan oleh bacaan Injil yang kita dengarkan bersama adalah bahwa Yesus kembali mengundang kita untuk hadir dalam perayaan Ekaristi. Kalaupun masih ada ketakutan karena wabah, Anda tetap diminta untuk bisa mengikuti perayaan Ekaristi secara online, sekalipun tidak bisa menerima komuni secara langsung. Namun, pada hari ini kita diingatkan kembali bahwa persatuan kita dengan Yesus melalui perayaan Ekaristi yang disempurnakan dengan menyambut tubuh dan darahnya melalui komuni suci akan membuat kita sungguh-sungguh mengalami hidup sebagaimana Yesus memberikan hidupnya kepada setiap kita. Maka buah-buah Ekaristi harus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi lebih baik untuk sesama dan juga untuk Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk menjadi santapan bagi jiwa kami. Kiranya kerinduan kami untuk senantiasa sesering mungkin datang menyambut tubuh dan darah Putra-Mu melalui perayaan Ekaristi, membuat kami semakin yakin dan percaya bahwa hidup kami, apa yang kami lakukan, segala yang baik yang kami perbuat, berasal dari dorongan Roh Kudus-Mu. Maka bantulah kami untuk sungguh mengimani Putra-Mu yang mengorbankan diri dan menjadi hidup bagi kami, supaya kami senantiasa juga mampu memberi hidup, membagikan hidup, membagikan apa yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, keluarga kita, mereka yang kita doakan, segala niat baik, hidup, karya, kerja, dan usaha kita senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 23 April 2021. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Aang Winarko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.